Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Esaret 21. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar dapat terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada setiap orang, agar dapat menonton serial ini. Orhun mencium kening Hira disaksikan oleh Afife dan Eda. Dengan wajah kesal dan marah, Afife meninggalkan tempat itu. Demikian juga Eda pergi menyusul Afife. Dengan penuh kecemasan, Nursah berkata kalau Afife sangat marah. Bukan Nursah yang memberitahu Afife. Nursah minta maaf kepada Orhun. Nursah tidak ingin merusak hari kebahagiaan Orhun, tapi Afife telah membuat Orhun marah. Orhun memegang tangan Nursah dan berkata kalau Nursah tidak perlu memberikan penjelasan. Nursah hanya perlu mengatakan kalau Nursah yang memberitahu Afife tentang pernikahan Orhun. Itu hanya bentuk tanggung jawab. Tapi Nursah ngotot kalau itu bukan tanggung jawabnya. Nursah baru tahu kalau Afife marah melihat perkawinan Orhun dan Hira. Nursah yakin Hira adalah orang yang baik dan Hira sangat menghargai Orhun. Afife akan mengerti hal ini suatu hari nanti dan menyesali apa yang sudah Afife lakukan. Orhun berkata ia tidak ingin Nursah memikirkan tentang hal lain, tapi fokus memikirkan diri Nursah sendiri. Orhun memeluk Nursah dengan rasa sayang. Di dalam mobil perjalanan pulang, Eda berkata kepada Afife, ia masih tidak dapat percaya apa yang telah dilakukan Hira. Bagaimana Hira melakukan itu? Eda tidak mengerti pikiran Orhun, mengapa Orhun menikahi Hira. Eda memanas-manasi Afife kalau Orhun dan Hira mengabaikan Afife. Orhun tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Pasti Hira yang telah membuat Orhun menjadi seperti itu. Afife menyuruh supirnya untuk mengantar Afife ke mansion dan membawa Eda kemanapun yang Eda mau. Hira memandang foto yang ada di buku nikah sambil meneteskan air mata sedih karena teringat kata-kata Orhun yang menuduhnya telah membunuh Nihan. Dan Hira menginginkan sesuatu dari Orhun dengan melompat ke depan Orhun yang akan terkena peluru. Hira akan dihukum. Jangan pernah berpikir dengan menikah semuanya akan berakhir. Hira mengeluh semuanya tidak akan berakhir, bahkan jika ia mati pun. Tiba-tiba Orhun datang dan langsung mengambil buku nikah yang dipegang Hira. Orhun mengancam Hira kalau buku nikah ini tidak akan membuat Hira merasa aman. Tidak ada sesuatu yang berubah. Hira tetap akan dihukum, walaupun Orhun sudah memberi nama keluarga dan kehormatan kepada Hira. Hira akan lebih tersakiti, dan Orhun pergi meninggalkan Hira yang menangis sedih. Tak lama datang Master Yakub menanyakan kabar Hira. Master Yakub melihat kesedihan di wajah Hira. Master Yakub tahu apa yang telah terjadi di mansion dan apa yang terjadi di Afrika. Hira bersumpah ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Jika saja Hira tahu, Hira akan memberikan hidupnya untuk Nihan. Nihan sangat berharga buat Hira. Nihan dan Hira saling menyayangi. Hira tidak pernah menyakiti Nihan. Master Yakub berkata, perasaan Orhun sangat tersakiti. Orhun melihat Hira dengan kesakitan Nihan. Master Yakub sudah mengenal keluarga Demirhanli sejak lama. Orhun mempunyai hati yang akan menemukan kebenarannya. Kuncinya adalah hanya kesabaran dari Hira. Eda menelepon ibunya Yelda dan mengeluh kalau ia sangat sedih. Semuanya sudah berakhir sekarang. Eda ada di depan rumah lamanya. Dengan berteriak, Yelda menyuruh Eda pulang ke rumah. Nursah memegang tangan Hira dan meminta maaf karena Nursah telah membuat Hira kesal di hari pernikahan Hira. Nursah akan pergi meninggalkan Hira dan Orhun sendirian. Orhun memegang kepala Nursah dan berkata, ia akan bicara dengan Afife. Nursah mendoakan semoga Orhun dan Hira selalu berbahagia. Hira tidak hanya membuka pintu hati Orhun, tapi juga membuka hati Nursah. Nursah memeluk Hira dan berpamitan akan pergi kembali ke mansion. Master Yakub mendoakan Orhun dan Hira bahagia sepanjang hidupnya dan pergi meninggalkan Orhun dan Hira. Hira merasa takut ketika Orhun mendekatinya dan Orhun memandang Hira dengan tajam. Hira hanya bisa menundukkan kepalanya.
Tapi tiba-tiba Ohun mendapat telepon dan pergi meninggalkan Hira. Hira merasa lega hatinya. Tak lama Ohun datang lagi mendekati Hira dan menyuruh Hira untuk pergi ke kamar dan menunggu Ohun. Dari balik pintu kamar, Hira mendengar Ohun sedang berbicara di telepon dan Ohun berkata ia akan menelepon 10 menit lagi. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, maka Ohun akan datang dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Ohun masuk ke dalam kamar, melihat Hira yang berdiri tegang, diam mematung. Kaleri berkata, Kenan tidak pernah mendengar namanya. Cepat-cepat Miriam mengatakan kepada Kaleri kalau Kenan mencoba untuk melindunginya. Kenan mengajak Miriam dan Kaleri keluar dari kantor ini bersama-sama, dan Kaleri harus memberikan pernyataan kepada pengadilan apa yang baru saja Kaleri lakukan. Jika Kaleri menarik pelatuk pistol, Kaleri akan ditangkap polisi. Tapi Kaleri ngotot kalau ia adalah orang yang mempunyai hukumnya sendiri. Hukum dari Kenan tidak dapat menghukumnya. Kenan langsung menyerang dan memukul Kaleri. Akhirnya Kenan berhasil menodongkan pistol ke arah Kaleri. Kenan menempelkan pistol ke dagu Kaleri dan berkata kalau Kenan baru saja mendapat buku hukum miliknya. Kenan memegang tangan Miriam dan mengajaknya pergi keluar dari kantor Kaleri. Kenan mengomel kepada Miriam kalau ia pergi dan menemukan pekerjaan untuk Miriam, tapi Miriam justru meninggalkan pekerjaannya. Miriam berhenti dari pekerjaan yang disediakan Kenan dan lihat keadaan Miriam sekarang hampir diperkosa oleh Kaleri. Miriam berkata kalau ia takut Kenan mendapat kesulitan disebabkan oleh Miriam. Kenan mengajak Miriam untuk pergi ke polisi dan mengajukan komplain. Tapi Miriam tidak mau mengajukan komplain karena tidak ada sesuatu yang terjadi. Kenan datang dan menyelamatkan Miriam. Kenan berteriak agar Miriam tidak berargumentasi lagi tentang masalah ini dan segera pergi ke kantor polisi. Tiba-tiba Miriam mendapat telepon dari Neves dan Asie. Asie berkata Neves ingin mendengar suara Miriam karena Neves merasa tidak nyaman bila tidak mendengar suara Miriam. Miriam berkata kepada Kenan kalau suara Asie terdengar tidak baik. Kenan memberitahu Miriam kalau polisi sedang menunggu Miriam untuk memberikan pernyataan. Kenan akan mendampingi Miriam sebagai pengacara Miriam. Miriam mengatakan Kaleri mengganggu Miriam di kantor dan Miriam takut ketika Kaleri mulai mengatakan sesuatu yang buruk dan mencoba untuk mendekati Miriam. Miriam adalah seorang ibu dan harus bekerja untuk mendapatkan uang. Miriam tidak menduga kalau Kaleri berbuat seperti itu, sementara Miriam harus bertahan dan berjuang untuk hidup. Setelah keluar dari kantor polisi, Miriam berkata kepada Kenan kalau Kenan tidak harus bersama Miriam ketika Miriam memberikan pernyataan. Kenan bertanya apakah Miriam akan mengatakan hal yang sama bila pengacaranya adalah orang lain dan bukan Kenan. Kenan telah memisahkan antara masa lalu dan masa sekarang. Kenan telah menyelamatkan banyak wanita sampai hari ini, termasuk Miriam. Itu adalah bentuk tanggung jawab Kenan sebagai seorang pengacara. Tidak ada hubungannya dengan Miriam, seperti cinta. Kenan tetap akan melakukan apapun yang perlu untuk dilakukan mulai dari sekarang. Kenan mengajak Miriam untuk naik mobil bersamanya, tapi Miriam akan pulang dengan berjalan kaki. Miriam berterima kasih untuk semuanya kepada Kenan, karena Miriam tidak dapat membayar. Kenan berkata Miriam tidak perlu membayar apapun. Kenan melakukan apa yang perlu dilakukan. Tapi mulai sekarang, Miriam tidak usah meneleponnya, karena Miriam akan bekerja dengan Kenan mulai dari sekarang. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial Turki ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.